out by the ocean, and along those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Shalom Sobat MBC yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Sungguh suatu kebahagiaan kita bisa berkumpul bersama-sama lagi di sini ataupun yang di rumah untuk kita kembali memuji, memuliakan nama Tuhan, baik di rumah kita masing-masing ataupun kita yang ada di sini. Kiranya kita semua dapat memberikan hati kita, dapat memberikan pujian kita yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik di ibadah kita pada hari ini. Untuk itu kita mau pertama-tama siapkan hati kita. Kita mau benar-benar siap untuk memuji Tuhan. Kita mau benar-benar siap untuk menyembah Dia, baik di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing. Mari kita mau sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami yang baik. Tuhan, hari ini juga Engkau lindungi kami, Engkau sertai kami, dan Engkau senantiasa berkati kami Tuhan, sehingga Engkau kembali pertemukan kami di tempat ini untuk mau sama-sama beribadah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah kami pada hari ini dapat menyenangkan hati-Mu saja Tuhan, walaupun tidak megah Tuhan, tapi kami benar-benar berharap ibadah kami hari ini bisa menyenangkan hati-Mu. Berkati Tuhan setiap prosesnya, agar ibadah kami pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami berserah hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami ada hingga saat ini. Itu semua karena-Mu Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Kita mau bersama-sama katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku, dan Kau yang berikan kami hidup yang baru. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
pujian ini sekali lagi. Mari bersama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru.
kita katakan Hosana, 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 Hosana in the highest. I see a generation rising up to take their place. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival, a near revival, stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Kita mau sama-sama katakan, heal my heart and make it clean, Lord. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Like you have loved me. Break my heart, Lord, for what breaks yours. Break my heart for what breaks yours. 'Cause everything I am for your kingdom's cause. As I walk the earth into eternity. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan, heal my heart and make it clean, Lord. Heal my heart and make it clean. And open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau katakan, break my heart for what breaks yours. For what breaks yours. 'Cause everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Sekali lagi kita katakan, Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Sekali lagi kita katakan, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. And Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Bapak Tuhan, Engkau kenal kami Tuhan. Engkau kenal masing-masing kami. Engkau tahu cerita kami, Engkau tahu masa lalu kami, dan Engkau tahu masa depan kami Tuhan.
Berapa kali kami kecewakan Kau Tuhan, Kau tetap pilih kami, Kau tetap tunjuk kami Tuhan Yesus. Karena itu kita mau angkat pujian ini, kita mau mengaku dan kita mau bersyukur karena luar biasa Tuhan selalu pilih kita atas apapun yang sudah kita lakukan. Siapa
Bapa di surga, tak henti-hentinya kami datang menghadap-Mu. Pada saat ini Tuhan, dalam ibadah kami mau menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkata-kata di dalam hati kami setiap orang, sehingga kami boleh untuk mengerti akan firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga setiap orang yang berjalan di dalam terang-Mu Tuhan, kami tidak akan terantuk. Berkati kami, berkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan semua ini Tuhan, kami serahkan padamu. Hanya di dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Shalom sahabat MBC. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Robi yang telah memberikan jadwal ini kepada saya. Dan adapun teks Alkitab yang diberikan kepada saya dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 2. Yesaya pasal 12 ayat 2. Demikian bunyinya, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Adapun tema kita hari ini yaitu Tuhan Allah keselamatanku. Ya, Tuhan adalah keselamatanku. Nah, sahabat MBC, kata keselamatan itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita semua sudah tahu akan kata keselamatan. Nah, dengan kata keselamatan itu dari kata dasar selamat. Selamat. Kita sering mengucapkan selamat. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Nah, apa terkandung di dalam arti kata selamat itu? Kata selamat itu berarti tidak celaka, sehingga kita bisa melewati pagi kita, melewati sore, melewati malam, maka kita dapat mengatakan selamat pagi. Dan juga kita sering mengatakan selamat hari ulang tahun. Selamat ulang tahun berarti kita juga dapat melewati hidup kita sampai kita bisa sampai menikmati ulang tahun, sehingga kita mengatakan selamat. Nah, tapi sekarang kita mau mendengarkan tentang keselamatan yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Nah, ini menunjukkan satu karya dari Tuhan. Bukan karya kita, tapi karya Tuhan yang telah memberikan keselamatan kepada setiap orang. Karena Tuhan itulah sumber keselamatan kita yang diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang. Dan ini merupakan satu anugerah yang begitu besar kepada kita. Nah, di sini kita sungguh jelas dikatakan bahwa Tuhan adalah keselamatanku. Tetapi masih banyak orang yang belum dapat untuk menerima keselamatan ini. Apa yang menjadi penyebab mereka tidak bisa untuk mendapatkannya? Karena mereka tidak mau menerima. Nah, ini menjadi satu kesia-siaan. Mereka menyanyiakan anugerah ini sehingga mereka tidak bisa menerima. Apa sebab mereka tidak bisa menerimanya? Penyebab yang pertama, karena manusia itu merasa dia sanggup untuk melakukan sesuatu untuk memperoleh keselamatan. Misalnya melakukan kebaikan, memberi amal. Nah, apakah hal itu mungkin? Hal itu tidak mungkin ya. Karena manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah.
Manusia mau mendapatkan keselamatan ini, dia harus menerima siapa? Menerima Tuhan Yesus yang telah diutus Allah Bapa ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kita tidak bisa untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan, tapi hanya dengan menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita bisa mendapatkannya. Nah, karena manusia tidak dapat melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya, tidak ada lagi orang yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada, seorang pun tidak ada. Mari kita melihat Roma pasal 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Roma pasal 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-12 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakar budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, ya. Manusia tidak ada yang baik, hanya Tuhanlah yang baik. Orang sering menyebut saya baik, kalau sesuatu tahu baik, saya menjawab tidak, saya bukan orang yang baik. Hanya ada satu orang yang baik, yaitu Tuhan kita yang baik. Dia yang datang untuk dapat menyelamatkan kita. Kita tidak bisa untuk menyelamatkan diri kita dengan perbuatan yang baik, tapi kita orang yang percaya pada Tuhan Yesus harus melakukan yang baik, jangan melakukan kejahatan lagi. Kita orang percaya, kita mau melakukan yang baik. Segala kejahatan itu harus semua kita buang. Penyebab kedua, karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah yang sebenarnya. Manusia yang tidak mau mengenal bahwa siapakah Allah yang sebenarnya yang harus mereka sembah. Karena mata mereka digelapkan oleh dosa, sehingga manusia itu tidak dapat mengenal Sang Juru Selamat yang sebenarnya adalah Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Dia datang untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Kita semua sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka dia datang untuk menyelamatkan kita. Dan kita tidak bisa mau melakukan sesuatu untuk dapat menyelamatkan diri kita. Sebab manusia itu sendiri tidak sanggup dan tidak layak untuk menyelesaikan dosanya sendiri. Karena dosa itulah yang membuat manusia tidak dapat mengenal Tuhan yang sebenarnya, yang dapat menyelamatkan mereka. Bagaimana mungkin kita tahu bahwa orang berdosa menyelamatkan orang berdosa? Atau sama seperti orang buta menuntun orang buta, maka kedua-duanya akan celaka dan mereka pasti akan terjatuh ke dalam lubang. Sebab keduanya tidak dapat melihat. Mereka telah matanya digelapi sehingga mereka tidak dapat melihat. Bagaimana mereka bisa menuntun ke jalan yang benar? Sewaktu kita melihat kepala penjara, waktu diperintah untuk menjaga Paulus dan Silas di penjara, pada waktu tengah malam terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat sehingga pintu-pintu penjara semua terbuka. Hal itu disebabkan oleh apa? Karena kepercayaan Paulus dan Silas, keyakinan mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Pada waktu itu terbuka dan terlepaslah belenggu mereka. Kepada kepala penjara itu terkejut
Apa yang harus saya lakukan? Pasti saya akan celaka. Sehingga pada waktu itu dia mau mencelakakan dirinya, dan Paulus berkata, jangan celakakan dirimu. Kami semua ada di sini. Pada saat itu tersungkullah dia di hadapan Paulus dan Silas dan berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oleh karena itu percaya kepada Tuhan Yesus. Penyebab yang ketiga, orang tidak mau percaya. Mereka masih banyak yang tidak mau percaya kepada Tuhan yang benar, yaitu kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh untuk mau percaya kepada yang lain, kepada hal-hal yang tidak benar. Mereka masih percaya kepada apa yang mereka percayai. Tapi itu semua tidak bisa untuk menyelamatkan mereka. Tapi sesungguhnya karena hanya ada satu Allah yang dapat menyelamatkan kita, yaitu Kristus Yesus, yang begitu penuh kasih, yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan Anda. Suatu hari ada pengumuman bagi warga bahwa ada operasi katarak yang gratis. Selain operasi, pasien juga mendapatkan ongkos transportasi. Apakah Anda mau? Tentu saya mau. Ya pasti saya cepat-cepat. Sudah gratis, semuanya gratis. Tapi masih ada yang meragu-ragukan. Mereka tidak yakin, mereka merasa tidak benar. Sehingga mereka tidak berani untuk datang. Takut kalau itu tidak benar. Takut kalau itu hanya bohong. Maka mereka sungkan tidak mau dioperasi. Tapi bagi orang yang percaya, orang yang yakin, mereka mendapatkannya. Demikian juga anugerah keselamatan yang dianugerahkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita hanya perlu terima dan mempercayainya. Kita terima, kita yakin. Kita harus beriman. Beriman berarti kita sepakat bahwa kita tidak dapat mengatasi dosa dengan kekuatan diri kita sendiri. Melainkan cukup dengan menerima penebusan Yesus Kristus yang begitu sempurna itu. Kita tidak perlu berusaha dengan kekuatan kita ataupun untuk membayar penebusannya dengan melakukan perbuatan baik atau membayar sejumlah uang. Tetapi penebusannya sudah cukup untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan memberi kita kehidupan baru. Kita diperbaharui karena kita sudah diselamatkan. Nah, keselamatan ini merupakan pemberian dari Tuhan. Di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan, Efesus pasal 2 ayat 8, karena keselamatan merupakan pemberian dari Tuhan. Efesus 2 ayat 8, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan usaha kita. Kita mengusahakan bagaimanapun, kalau engkau tidak dapat menerima keselamatan yang diberikan Tuhan, kita tidak akan mendapatkannya. Kita manusia ada di dalam bahaya maut. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita. Allah yang menyediakan keselamatan melalui salib Yesus Kristus. Allah memanggil kita
di dalam hati kita, Roh Kudusnya itu menjerit-jerit untuk menyadarkan kita supaya kita untuk menerima keselamatan itu. Tapi jika kita tidak mau, kita sudah menyanyiakan ini semuanya. Sama seperti kalau seorang yang jatuh ke dalam lubang, ia tidak mampu untuk naik ke atas. Dia tidak mampu untuk dapat menyelamatkan dirinya. Mungkin ada orang yang datang memberitahukan kepadanya, caranya demikian untuk naik ke atas. Tapi itu tidak bisa dia naik, karena dia sudah jatuh ke dalam lubang. Tapi hanya ada satu orang yang datang untuk turun ke dalam lubang untuk mengangkat dia keluar dari lubang itu. Maukah dia? Tentu mau. Jika dia tidak mau, itu sungguh sudah bodoh. Kenapa Bu saya katakan bodoh? Karena dia sia-siakan kesempatan ini. Ia tidak mau untuk menerimanya. Dan dia akan kehilangan kesempatan untuk keluar dari lubang itu. Kalau dia mau, maka dia selamat. Dia mendapatkan pertolongan yang telah disediakan dan menyerahkan dirinya. Barulah dia beroleh keselamatan. Sahabat MBC yang saya kasihi, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menerima keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus secara cuma-cuma bagi kita? Bagi mereka yang belum percaya, apakah kita mau menerimanya? Jika kita mau, maka kita akan mendapatkan keselamatan ini. Jangan sampai kita meragukan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus. Kita manusia berdosa, tidak dapat menyelamatkan diri kita, melainkan kita akan binasa. Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tidak mungkin untuk dapat mau menyelamatkan diri kita. Oleh sebab itu Yesaya mengatakan, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Oleh karena itu sahabat MBC, mari kita menerima keselamatan yang diberikan kepada kita dari sejak awal sampai selama-lamanya. Dan keselamatan ini kita akan mendapatkan kalau kita menerimanya. Tapi bagi orang yang tidak mau menerimanya, maka dia akan mendapat kebinasaan. Dia tidak akan mendapat kehidupan yang kekal. Karena hanya ada satu keselamatan yang telah diberikan Tuhan Yesus melalui kayu salib. Kita mau menerimanya. Karena Dia telah menebus kita dari belenggu dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu ya Bapa, karena kasih-Mu dan pertolongan-Mu yang begitu besar buat kami. Engkau telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa ini ya Bapa. Engkau memberi kami keselamatan yang begitu luar biasa. Dan ini merupakan satu anugerah-Mu Tuhan kepada kami. Kami mau menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami setiap orang. Sehingga kami tahu Tuhan, kami yang tidak layak untuk datang kepadamu, tapi kasih-Mu yang begitu besar sehingga kami layak untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beroleh keselamatan ini. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta roh persekutuan dari Roh Kudus
menyertai kita sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin.